yang pengen magang sambil kerja, kalian pernah tahu yang namanya Oki Modeling kan? Oki Asokawati Modeling. Itu teman saya yang dulu dia model, dia butuh anak-anak mahasiswa untuk membantu dia untuk medsosnya. Dan termasuk trainingnya, kalau misalnya kalian ada yang mau, nanti hubungi saya, kita temu dengan beliau ya. Oke. Beri semangat kelompok 4. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Business Psychology Framework. Perkenalkan, nama saya Kala Sofia Zahra. Perkenalkan, nama saya Naura Genia. Perkenalkan, nama saya Maina Asyani. Perkenalkan, nama saya Nashwa Kamila. Kebetulan ada satu anggota kelompok kami yang tidak hadir karena sakit, yaitu Zina. Oke, baik. Yang pertama itu pengertian dari Business Psychology Framework. Jadi, Business Psychology Framework itu adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana aspek psikologi itu dapat diterapkan dalam dunia bisnis yang mencapai sustainable business excellence dan happiness. Jadi yang pertama ada strategi direction capital. Jadi bagian ini membahas tentang arah strategis organisasi atau sederhananya bagaimana sebuah perusahaan menentukan kemana mereka mau pergi dan bagaimana cara mencapainya. Strategi direction ini jadi panduan supaya semua orang di dalam organisasi punya tujuan yang sama dan bergerak ke arah yang sama juga. Yang pertama ada filosofi dan value. Ini nilai-nilai dasar dan prinsip yang dipegang oleh organisasi. Misalnya nilai kejujuran, tanggung jawab, atau kerjasama. Nilai ini penting karena menjadi dasar dari setiap keputusan dan perilaku di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada vision and mission. Visi itu menggambarkan cita-cita besar organisasi di masa depan, sedangkan misi adalah langkah-langkah nyata untuk mewujudkan visi itu. Jadi contohnya itu kalau visinya ingin jadi perusahaan terdepan di bidang teknologi ramah lingkungan, misinya juga bisa berupa mengembangkan produk yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya ada business objective and target. Bagian ini menjelaskan tujuan bisnis yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya meningkatkan penjualan 20% dalam setahun atau memperluas pasar ke beberapa kota baru. Dan yang terakhir ada strategi intent. Bagian ini menjelaskan semangat dan komitmen jangka panjang organisasi untuk mencapai tujuannya. Bukan cuma rencana di atas kertas, tapi tekad dan motivasi kuat untuk terus berusaha walau menghadapi tantangan. Selanjutnya ada organization capital, yaitu ada leadership management. Jadi ini tuh bagaimana pemimpin itu mengarahkan, mengatur, dan memotivasi timnya agar semua orang bekerja tujuan yang sama. Contohnya itu pemimpin yang memberi arahan jelas dan mendukung karyawannya. Yang kedua ada organizational culture. Jadi ini tuh nilai, kebiasaan, dan cara berinteraksi di dalam organisasi. Yang ketiga ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Jadi ini tuh sistem yang membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya itu penggunaan software, manajemen proyek, atau sistem asistensi digital. Selanjutnya yang terakhir ada knowledge and informational management. Cara organisasi menyimpan, mengatur, dan membagikan informasi penting agar mudah diakses semua anggota. Contohnya itu database atau pusat informasi yang bisa digunakan karyawan untuk belajar dan bekerja lebih baik. Selanjutnya ada human capital. Human capital ini menjelaskan tentang kualitas dan kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi, dimulai dari individual competence, yaitu kemampuan pribadi seseorang dalam bekerja seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Kemudian ada teamship competence yang menekankan pentingnya kerjasama dalam tim, bagaimana anggota bisa saling komunikasi, saling membantu, dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya terdapat organizational competence, yaitu kemampuan seluruh anggota untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya agar organisasi bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dan yang terakhir ada social dan environmental competence, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan sosial dan berkontribusi positif
terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ada outcome dan juga ultimate goal. Jadi dari ketiga tadi yang sudah dijelaskan, ada dua outcome yang pertama. Yang pertama itu produktivitas, yang itu meningkatkan kinerja dan juga efisiensi kerja. Terus juga ada psychological well-being, yang terciptanya kesejahteraan mental dan juga emosional karyawan. Jadi melalui business psychology framework kita bisa dapat memahami bahwa kesuksesan itu kesuksesan bisnis itu tidak hanya dibangun lewat strategi ekonomi, tapi juga melalui pengelolaan manusia dan juga budaya kerja yang sehat. Bagus, keren. Lanjut. Yes. Habis. Kesimpulan? Kesimpulannya, jadi melalui business psychology framework itu kita bisa memahami bahwa kesuksesan bisnis itu tidak hanya dibangun lewat strategi ekonomi, tapi juga melalui pengelolaan manusia dan juga budaya kerja yang sehat. Terus juga psikologi berperan penting untuk menyeimbangkan antara target bisnis dan juga kesejahteraan manusia yang menjalankannya. Oke, beri semangat dong kelompok 3 ya. Kelompok 4. Ya, itu juga tuh. Sarangnya. Oke, terima kasih kelompok 4. Bagus. Next, kelompok